Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvaro Dafa Mustafa dari TI 24B1, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil sistem database saya. Oke. Jadi di sini bisa dilihat juga untuk sistem database-nya untuk login akun. Dan di sini kebetulan belum ada akunnya, jadi dimulai dari daftar dulu. Yaitu misalnya Dafa. Kemudian masukkan emailnya. Lalu passwordnya, jenis kelamin. Oke, untuk registrasi sudah berhasil, jadi akan kembali ke dashboard login, yaitu masukkan akun yang tadi kita daftarkan. Masukkan juga passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan dashboardnya, yaitu di sini ada penggunanya, yaitu satu akun dan berjenis kelamin laki-laki. Dan juga untuk di PHP MyAdmin sudah terupdate untuk ID-nya. Jadi bagaimana kita akan menambahkan user lainnya? Yaitu di sini ada tambah user, dan misalkan di sini kita isi untuk namanya, yaitu kemudian emailnya, dan juga isi juga passwordnya, dan misalnya perempuan. Sudah berhasil terbuat. Jadi kembali lagi. Nah, di sini datanya sudah terupdate, yaitu ada satu laki-laki dan satu perempuan. Dan kita cek lagi di sini. Nah, di sini juga sudah terupdate. Kemudian selanjutnya adalah untuk update datanya. Misalkan data ini yang akan kita update. Nah, di sini ada yang jika ingin mengganti namanya, yaitu kita coba ganti. Simpan perubahan. Nah, untuk namanya sudah terganti, dan juga di sini akan terupdate. Nah, namanya sudah terupdate. Kemudian kita ganti lagi, update lagi namanya, simpan perubahan, namanya akan terupdate di sini, dan di sini juga terupdate. Selanjutnya adalah di pengaturannya. Dan sini misalkan kita akan update password, yaitu masukkan dulu password lamanya sudah dibuat tadi, kemudian ganti dengan password yang baru. Nah, jika salah passwordnya akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, password sudah berhasil diperbarui. Kembali ke dashboard. Dan kemudian terakhir adalah untuk sistem delete-nya. Kita klik di sini. Nah, apakah Anda yakin? Ya, misalkan ya, maka data berhasil dihapus. Dan sekarang hanya tersisa satu user, dan di PHP MyAdmin juga sudah terupdate menjadi satu user. Oke. Dan untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang sistem programnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem programnya, yaitu yang pertama mulai dari koneksi.php. Nah, file ini berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL-nya, yaitu menggunakan MySQL Connect. Logikanya sederhana. Jika koneksi gagal, aplikasi akan otomatis berhenti dan memunculkan pesan error, memastikan kita tahu jika ada masalah komunikasi dengan database. Nah, kemudian yang kedua, masuk ke fitur login.php. Nah, di sini saya sangat memprioritaskan aspek keamanannya. Dalam proses login saya menerapkan
prepared statement yang bertujuan untuk mencegah serangan SQL injection. Selain itu, untuk validasi password, saya menggunakan fungsi password verify. Password verify ada di login proses. Nah, fungsi ini mencocokkan input password dari pengguna dengan kode hash terenkripsi yang ada di database, sehingga jauh lebih aman daripada sekedar mencocokkan teks biasa. Lalu selanjutnya adalah file tambah.php. Saat user baru mendaftar password, mereka tidak disimpan mentah-mentah. Jadi saya mengamankannya menggunakan fungsi password hash dengan algoritma default. Hal ini menjamin bahwa data user tetap aman dan tidak bisa dibaca sembarangan, bahkan seandainya database mengalami kebocoran. Lalu terakhir, untuk bagian backend adalah index.php. Nah, untuk halaman utama, di baris paling awal saya meletakkan fungsi session start, yaitu ini, beserta logika pengecekan keamanannya. Jika sistem mendeteksi user belum login, mereka akan otomatis dilempar kembali ke halaman login untuk mencegah akses ilegal masuk ke dashboard apapun tanpa izin. Lalu selanjutnya adalah untuk tampilannya saya menggunakan style.css di sini. Nah, di sini pertama di bagian paling atas kode CSS saya mendefinisikan variabel pada root. Di sini saya mengatur palet warna utama seperti warna biru primer dan warna teks gelap. Nah, tujuannya adalah untuk konsistensi. Jika suatu saat saya ingin mengganti tema aplikasi, misalnya ingin menjadi warna merah atau sebagainya, saya cukup mengubah satu kode warna di sini dan seluruh tampilan akan berubah otomatis. Untuk struktur tata letak, saya menggunakan flexbox. Contohnya pada dashboard container saya membagi layar menjadi dua bagian. Di menu kiri untuk sidebar yang posisinya tetap, dan konten utama di kanan yang sifatnya fleksibel mengisi sisa ruang yang ada. Lalu untuk kartu-kartu statistik di dashboard saya menggunakan CSS grid. CSS grid. Saya memanfaatkan properti repeat dan min max, fungsinya sangat membantu responsivitas. Di layar lebar kartu akan berjejer 3, namun saat dibuka di layar HP yang sempit, kartu akan otomatis turun ke bawah tanpa saya perlu menulis banyak kode media query tambahan. Terakhir, untuk mempercantik tampilan agar tidak kaku, saya menerapkan konsep modern UI. Saya memberikan efek bayangan halus atau soft shadow dengan opasitas rendah serta sudut yang melengkung atau border radius pada table dan form input. Jadi ini memberikan efek visual yang melayang, bersih, dan nyaman di mata pengguna. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari proyek saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.